Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat yang dari kelompok dioda, di sini kami akan menjelaskan simulasi tentang dioda dan beberapa pengertian tentang dioda. Mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan dan simulasi, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlus Naim, NIM 22043310046. Perkenalkan, nama saya Zahra Terwada dengan NIM 220410042. Perkenalkan, nama saya Ria Diansyah dengan NIM 22043310056. Nama saya Muhammad Devi Masar, NIM 22043. Dan di sini juga ada rekan saya, Ferdinand Wijaya dengan NIM 2254 dan Mahendra Pratama dengan NIM 2267. Dioda adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonductor. Dioda memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda adalah sambungan semikonduktor P dan N. Dioda biasanya terbuat dari bahan semikonduktor jenis germanium dan silikon. Selanjutnya di sini ada simbol dan struktur dioda. Jadi di sini ada simbol P dan N. Simbol P ini menunjukkan positif dan N ini menunjukkan negatif. Jadi di sini anoda ini sebagai positif dan katoda ini sebagai negatif. Kurang lebih gambarnya nanti akan seperti ini. Jadi ini anodanya di sini positifnya dan katodanya atau negatifnya di sini. Dan biasanya di pasaran itu kalau negatif itu ada tandanya putih seperti ini. Biasanya yang dioda biasa. Kemudian untuk simbolnya seperti itu, anoda dan katodanya ada yang ada garisnya ini. Ini untuk positif dan negatifnya. Selanjutnya ada macam-macam dioda. Di sini ada beberapa dioda, yaitu ada dioda biasa yang sering dijumpai pada pasaran, di mana dioda normal ini atau dioda biasa ini digunakan untuk mengalirkan arus searah dan memblokir arus sebaliknya. Selanjutnya ada dioda bridge atau jembatan dioda. Fungsinya yaitu merubah arus bolak-balik menjadi arus DC. Dan selanjutnya ada dioda standar. Dioda standar di sini digunakan untuk menampilkan tekanan. Dan selanjutnya ada dioda LED. Dioda LED berfungsi untuk memancarkan cahaya. Biasanya digunakan pada proyek elektronika yang sering kita jumpai. Selanjutnya ada fotodioda. Fotodioda di sini yaitu merubah cahaya menjadi arus listrik. Dan selanjutnya ada dioda laser. Dioda laser yaitu memancarkan cahaya laser yang berfokus dan koheren yang digunakan dalam perangkat seperti CD atau DVD. Selanjutnya ada dioda vektor. Dioda vektor bertindak sebagai kapasitor yang nilainya agung pada tekanan yang diberikan. Biasa digunakan dalam sirkuit booming seperti radio dan TV. Selanjutnya ada dioda tunnel, yaitu digunakan untuk memanfaatkan efek terowongan kuantum untuk bekerja dengan kecepatan sangat tinggi. Biasa digunakan dalam rangkaian switching dan microwave. Dan yang terakhir yaitu ada dioda Schottky, yaitu memiliki fungsi yang lebih memiliki tekanan maju forward voltage yang lebih rendah dibandingkan dioda biasa, sehingga lebih efisien untuk aplikasi kecepatan tinggi. Biasa digunakan dalam power supply dan rangkaian frekuensi tinggi. Untuk jelas selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk simulasinya mungkin akan ditampilkan sebagai berikut ini, langsung saya jelaskan di video berikutnya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlus Naim. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian forward bias dan reverse bias menggunakan dioda menggunakan aplikasi Proteus. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Di sini komponen yang kita gunakan, kita otomatis pasti menggunakan dioda. Di sini saya menggunakan dioda BAS 16, lalu juga saya menggunakan
DC, di sini DC-nya, lalu saya juga menggunakan current, lalu juga menggunakan ground, dan menggunakan DC sweep untuk mengetahui grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu reverse bias. Di sini yang pertama, yaitu di sini kita sudah muncul grafiknya. Untuk mengetahui grafiknya, yaitu nanti kita tarik currentnya, kita masukkan ke DC sweep, lalu kita klik spasi. Nah, di sini maka grafik dari reverse bias akan muncul di grafiknya ya. Untuk grafiknya di sini ini untuk sumbu yang horizontal ini kan tegangan input dalam volt, yang mana satuannya volt mulai dari 0 sampai 1 volt. Untuk yang sumbu Y yang vertikal ini nilai arus atau tegangannya sangat kecil dalam pico ampere atau PA atau nano ampere dalam, atau mungkin kelihatan dari angka seperti 500p sampai 1000N. Artinya yang dimana ini nilainya sangat rendah. Untuk grafiknya, kurva menunjukkan kenaikan tajam di awal, lalu melandai dan hampir datar di sekitar 2 nano ampere. Jadi kalau kita melihat di sini ini kan hampir landai di 2 nano ampere. Terus saat tegangan mencapai 400 sampai 500 MV ke atas, jadi grafiknya naik ke atas. Grafik ini mungkin menunjukkan arus balik reverse current juga ya, yang seperti saya tunjukkan tadi. Jadi grafiknya di sini menjelaskan rangkaian reverse current, atau juga yang bisa disebut juga leakage current atau sebuah arus bocor lah. Ya, mungkin yang berikutnya yaitu kita masuk ke rangkaian forward bias. Di sini forward bias ada sedikit perbedaan, jadi kita klik dulu penambahan dioda di pemilihan bit device komponennya. Sebenarnya perbedaannya hanya di ituannya aja, apa namanya, di posisi hadapnya. Untuk selebihnya sih mungkin sama seperti tadi untuk cara-caranya. Ya, yang nanti ini kita hapus dulu yang tadi rangkaian apa namanya reverse bias, lalu kita letakkan yang pas biar nanti saat peletakan wiringnya enak. Nah, kalau kita sambung lagi seperti tadi, yang katoda kita sambungkan ke current, yang anoda kita masukkan ke Vin. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Jadi kita tarik dari current ini, atau mungkin di sini dinamai ground ya, karena masih belum saya rubah, jadi bisa disesuaikan untuk merubah namanya. Jadi kita tarik, kita masukkan ke DC sweep, lalu setelah masuk ke DC sweep kita klik spasi. Nah, di sini kan grafiknya mulai berbeda ya. Untuk di sini untuk sumbu X atau sumbu horizontal tegangannya itu dalam satuan volt dari 0 sampai 1 volt. Ini menunjukkan tegangan yang diaplikasikan ke dioda. Lalu di sumbu Y atau vertikal, arus dalam ampere skala dari 0A sampai sekitar 120 mA. Ini menunjukkan arus yang mengalir melalui dioda. Jadi untuk grafik yang terlihat sini kan bentuk eksponensial naik tajam setelah sekitar 0,6 atau 0,7. Jadi ini 0,6 atau 0,7 kan. Jadi di sini kan 0,6, di sini kan masih 0,6, jadi ini kan mulai naiknya kan masih di 0,7, jadi masih ada agak maju dikit dari 0,6. Ini sesuai dengan karakteristik dioda, silikon, dan forward bias ya. Di bawah 0,6 arus sangat kecil, nyaris 0, di atas 0,6 volt arus mulai naik drastis atau konduksi. Di sini juga ada beberapa label. Di sini ada
D1K, D1A, D1K dengan warna yang berbeda. Ya, mungkin itu saja untuk simulasi dari Proteus terkait rangkaian forward bias dan reverse bias. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bapak kami, kurang dan lebihnya kami